Presiden Joko Widodo seleksi sejumlah sapi raksasa di Polman untuk Idul Adha. Untuk keenam kalinya, Presiden Joko Widodo kembali akan berkurban bagi warga di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Sapi kurban yang menjadi langganan orang nomor satu di Indonesia ini, selalu diambil dari sapi milik peternak di Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Pertanian dan Pangan Polewali Mandar yang mendapat tugas menyiapkan sapi kurban, mulai melakukan seleksi bagi sejumlah sapi yang masuk kategori sapi yang diinginkan Pak Jokowi. Yakni sapi jenis simental atau jenis limosin yang berukuran raksasa, yang bisa mencapai berat rata-rata 900 kg sampai 1 ton. Seleksi kali ini, merupakan pemeriksaan awal untuk diajukan kepada Sekretariat Negara melalui Kementerian Pertanian dan Pangan. Hingga hari ini sudah ada 3 ekor sapi yang masuk kategori yang telah diseleksi oleh petugas. Sapi-sapi yang masuk kategori ini, milik para peternak dari Desa Kebun Sari, Desa Campurjo dan Sugih Waras, Kecamatan Wonomulyo. Ketiga sapi ini berjenis simental dan limosin dengan rata-rata berat 900 sampai 1 ton. Pemeriksaan dimulai dengan memastikan bahwa sapi dalam kondisi sehat, tidak cacat dan bebas dari penyakit mulut dan kuku, yang sedang mewabah saat ini. Pemeriksaan juga meliputi tinggi badan, lingkar dada dan perut, hingga panjang dan berat sapi. Salah satu peternak mengaku sapi miliknya telah 2 kali masuk dalam seleksi sapi kurban Jokowi, namun gagal lantaran kalah di berat badan. Dan setelah setahun ini dirawat maksimal, maka dia mengaku sangat optimis kali ini sapinya yang terpilih. Sapi? Nantinya saya bangga maksudnya karena bisa diseleksi untuk kurban Jokowi dan mudah-mudahan bisa tembus untuk menjadi hewan kurban Jokowi 2022. Sebelumnya Pak pernah memang sapinya diikutkan ini? Ya tahun kemarin Pak masuk, tahun kemarin di urutan ketiga. Itu. Iya. Ini beratnya ini berapa? Tadi Pak berapa? Kurang lebih 1 ton sedikit. Usianya? Usianya 4 tahun 3 bulan. Berikut data sapi yang masuk seleksi adalah sapi milik Ahmad dari Desa Sugih Waras, berat 1,27 ton. Sapi milik Yusuf Nurdin dari Desa Campurjo, berat 928 kg, serta sapi milik Priyadi dari Kebun Sari dengan berat 895 kg. Petugas pun menghimbau para peternak yang masuk seleksi agar tetap menjaga dan merawat sapi mereka lebih intensif, dengan memperhatikan kebersihan dan makanan sapi, terutama agar tetap menjaga sapi agar tidak berbaur dengan sapi di luar kandang. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Polewali Mandar, menyatakan pihaknya hanya melakukan pencarian dan seleksi awal serta mengirim data sapi yang diseleksi. Sementara penentuan sapi yang terpilih jadi hewan kurban Presiden Joko Widodo adalah pihak Kementerian Pertanian dan Pangan dan Sekretariat Negara di Jakarta. Jadi kita turun ini pendataan awal untuk melihat sekaligus memantau, melihat mengukur lingkar dada, panjang badan, tinggi badan, kemudian umur, kemudian kita catat baik-baik. Nanti ini kita akan kirim datanya ke Seknek. Pertama dikirim ke Seknek, kemudian ke Menteri Pertanian, dalam hal ini Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nanti mereka di sana ya akan olah, yang jelas kita akan ranking. Ini ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4, kalau sampai 4 diambil. Nah di sana yang akan memilih nanti, tapi biasanya ada yang ambil itu yang paling berat, yang paling banyak lingkar dadanya. Nah itu yang ciri khasnya itu, karena berkorelasi positif itu lingkar dada dengan berat badan. Semakin banyak lingkar dadanya, semakin berat juga berat badan. Itu. Pak, ini Pak Jokowi sebenarnya butuh berapa sapi di Polman ini? Kalau di Sulbar 1, karena 1 ekor untuk 1 provinsi. Tapi memang di Kabupaten Polman sering di... Cuma memang karena Kabupaten Polman yang paling ada stok yang tinggi 800-an ke atas. Kalau di kabupaten lain kan belum ada. Dan memang untuk wilayah Sulbar, Kabupaten Polman yang paling banyak hasil IB-nya. Dan memang di sini yang paling berhasil untuk inseminasi buatan. Demikian Discovery Sulbar melaporkan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.